Selamat pagi anak-anak. Ya, jumpa lagi kita di pelajaran PKN hari ini. Kita belajar daring dari rumah. Jadi hari ini kita belajar jumpa di kelas 9 dan kamu semua sudah naik kelas di tahun ajaran baru ini. Saya harap kamu semua ceria dan tetap semangat walaupun kita tetap belajar dari rumah. Hari ini kita masuk ke materi kita bab 1. Bab 1 topiknya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi kita di bab 1 ini kita belajar mengenai Pancasila, bagaimana Pancasila itu perwujudan Pancasila itu dan dinamika perkembangan Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi di bab 1 ini kita ke topik atau subjudul A, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita tahu Pancasila itu ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada proses perkembangan masa-masa pemerintahan, yaitu kita lihat dari pertama dari awal kemerdekaan bangsa Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai 1959. Di masa ini ada dinamika atau perkembangan yang mana ada pergerakan atau pemberontakan yang ingin mengubah Pancasila itu sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia, yaitu peristiwa pemberontakan PKI di Madiun, pemberontakan DITTI atau Darul Islam Indonesia di Jawa Barat. Juga ada Republik Maluku Selatan di Maluku Selatan. Juga ada PRRI atau pemberontakan di Sumatera Barat atau sebagian wilayah Sumatera. Juga ada AFRA, Angkatan Perang Ratu Adil di Jawa atau Jawa Barat juga. Kemudian ada masa perkembangan masa Orde Lama, yaitu tahun 1959 sampai 1966. Juga ada yang ketiga adalah masa Orde Baru. Juga di situ juga ada penyelewengan, tidak sesuai penjalan pemerintahan atau sistem demokrasi atau ideologi Indonesia. Ideologi itu melenceng dari seharusnya ideologi Pancasila itu dalam kehidupan berkenegaraan dan juga dalam kehidupan bermasyarakat. Juga pada masa reformasi, yaitu tahun 1998 sampai sekarang. Itu juga ada beberapa dinamika atau perwujudan Pancasila itu sebagai dasar negara itu tidak sesuai lagi seharusnya dengan konsep atau Pancasila itu sebagai dasar negara atau ideologi kebangsaan. Jadi di sini kita akan belajar lebih lanjut dalam materi selanjutnya, di penjelasan Bapak selanjutnya, dan saya harap kamu menyimak materi ini supaya bisa kamu mengerti dan bisa kamu pakaikan dalam kehidupan berkenegaraan dan dalam belajar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi supaya tetap negara kita ini tetap jaya dengan memakai Pancasila ini sebagai dasar negara dalam kehidupan berkenegaraan. Ya, saya harap Bapak kamu menyimak materi Bapak selanjutnya. Masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Pada masa ini terjadi pemberontakan Partai Komunis Indonesia di Madiun yang dipimpin oleh Musso, yaitu tanggal 18 September 1948, yang ingin mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologikan Partai Komunis. B. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Pasundan yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan tujuan menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan syariat Islam. C. Pemberontakan RMS di Maluku dipimpin oleh Dr. Smokil. Tujuannya untuk membentuk negara tersendiri di dalam negara Republik Indonesia.
D. Pemberontakan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI atau Pemberontakan Rakyat Semesta dipimpin oleh Syarifuddin Furuyonegara di Sulawesi dan Sumatera. Mana pemberontakan ini didirikan dengan milisi oleh Kapten Westerling pada tanggal 5 Januari 1949. Pemberontakan ini ingin mendirikan negara boneka Belanda di Indonesia. Semua pelakunya berhasil ditangkap dan dijatuhi hukum sesuai dengan perbuatannya. 3. Masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan dimulai dengan masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968. Ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era tersebut kemudian dikenal sebagai Orde Baru dalam konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Dengan visi tersebut, Orde Baru memberi secercah harapan bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik, dari yang bersifat otoriter pada masa Orde Demokrasi terpimpin di bawah Soekarno menjadi lebih demokratis. Pada masa ini juga, lembaga kepresidenan merupakan pengontrol utama lembaga-lembaga negara lainnya, baik yang bersifat suprastruktur seperti DPR, Mahkamah Agung, MPR, DPA, dan BPK, maupun bersifat infrastruktur seperti LSM, partai politik, dan sebagainya. Pada masa ini pula, kebebasan berpolitik dibatasi dengan jumlah partai politik yang terbatas pada 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia. Dibatasinya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat terbukti dengan banyaknya kasus diberedarnya beberapa surat kabar dan majalah hingga dicabut surat izin penerbitannya dengan alasan tidak memberitakan peristiwa yang bertentangan dengan pemerintah. Beberapa aktivitas politik yang menyuarakan aspirasinya mengkritik kebijakan pemerintah beberapa lama kemudian diberitakan hilang dan ditangkap. Munculnya beberapa peristiwa pelanggaran HAM seperti kasus Tanjung Priok, kasus Masina, kasus Watan Udin dari Harian Beres Yogyakarta, dan lain-lain sebagainya. 4. Masa reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain, tetapi lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas. Kebebasan yang diwarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Oleh sebab itu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Di satu sisi dapat memacu produktivitas masyarakat, tapi di sisi lain bisa mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak dietika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme serta vandalisme, sehingga memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral bangsa dan masyarakat. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan persatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindak kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Peristiwa-peristiwa tersebut dapat menimbulkan konflik antar warga dalam kehidupan masyarakat, seolah-olah
wawasan kebangsaan yang didasar oleh nilai Pancasila yang lebih mengutamakan kerukunan telah berkurang dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Selain kebanyakan tersebut, saat ini bangsa Indonesia diharapkan pada pembangunan dunia yang sangat cepat dan mendasar seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Dunia saat ini sedang terus dalam bergerak mencari tatanan hubungan baru, baik bidang politik, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Walaupun bangsa-bangsa di dunia semakin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling tergantung satu sama lainnya, namun persaingan kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa kita termasuk bangsa yang berkembang. Cita-cita bangsa Indonesia dalam perwujudan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 harus selalu menjadi semangat untuk mencapainya. Maka diperlukan komitmen bersama masyarakat Indonesia untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan segala aspek kehidupan. Jadi setelah kamu menyimak tadi materi kita tadi, saya harap kamu bisa mengerti bagaimana sejarah dinamika dari perkembangan Pancasila itu dalam kehidupan kenegaraan, baik sebagai dasar negara maupun dalam pandangan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi supaya kamu lebih mengerti dan kamu bisa mencintai Pancasila itu dan memakaikan Pancasila itu dalam kehidupan yang berbangsa dan bernegara atau dalam kemasyarakatan dan dalam kehidupan sehari-hari supaya Pancasila itu tetap menjadi panduan kita dalam kehidupan kita sehari-hari baik bernegara maupun bermasyarakat. Ya, saya harap kita tetap sehat dalam belajar dan tetap semangat dari rumah. Terima kasih.